Shalom kekasih-kekasih Tuhan. Pagi hari ini kembali kita membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Menang Atas Ujian. Rabu edisi surat 2 Tesalonika bersama dengan saya Fani Paendong. 2 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 12. Dari Paulus, Silwanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa kita Yesus Kristus, di dalam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam sorga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih yang Tuhan Yesus rindukan, kebahagiaan seorang hamba Tuhan adalah melihat pertumbuhan iman umat yang digembalakannya. Tidak ada kebahagiaan lain yang dapat dibanggakan, diinginkan oleh seorang hamba Tuhan, hanya melihat umatnya terus mengalami pertumbuhan. Salah satu indikator iman kita bertumbuh yakni dengan diperhadapkan dengan
begitu banyak ujian iman setiap saat. Karena iman harus diuji juga dengan pergumulan hidup. Jadi kalau hari ini kita sedang mengalami pergumulan hidup, tantangan hidup, Tuhan mau supaya kita terus bertumbuh, tidak statis, tidak diam atau jalan di tempat. Bahkan ucapan syukur juga harus lahir dari mulut kita sebagai orang yang bertumbuh imannya kepada Tuhan. Karena ucapan syukur itu tentunya dapat keluar dari mulut kita karena ada sesuatu yang baik, yang benar di dalam hati kita. Dan saya percaya baik dan benar itu hanya datangnya daripada firman Tuhan. Semakin banyak firman Tuhan, semakin kita mengerti betapa pentingnya kita harus tetap mengucap syukur setiap saat. Tidak hanya iman yang bertumbuh, tapi kasih terhadap Tuhan dan sesama juga semakin bertambah-tambah, sehingga buahnya dapat dinikmati oleh banyak orang. Jadi iman dan kasih harus bersama-sama bertumbuh, sehingga pertumbuhan itu sekali lagi bukan hanya dapat dilihat oleh orang-orang sekitar kita, namun mereka pun dapat menikmati buah hasil daripada pertumbuhan iman dan pertumbuhan kasih kita kepada Tuhan. Karena itu sekali lagi dalam menghadapi badai COVID-19 ini adalah sebuah ujian untuk kita semakin bertumbuh dan semakin peduli mengasihi satu dengan yang lainnya sebagai orang-orang percaya. Karena itu juga Paulus senantiasa berdoa untuk umat yang digembalakannya, agar semakin hari disempurnakan dari hari ke hari melalui banyaknya tantangan dan pergumulan hidup. Tentunya kekuatan itu diperoleh dari Tuhan Yesus yang menjadi batu karang yang teguh, menjadi kekuatan buat kita semakin kokoh, semakin kuat untuk ada di dalam Tuhan. Semakin banyak firman Tuhan yang kita pelajari, yang kita dengar, yang kita baca, maka saya percaya semakin hari juga harusnya kita semakin kuat dalam menghadapi hari-hari di depan kita ini. Termasuk hari ini yang ada di depan mata kita, biarlah kita semakin terus percaya akan hidup hanya kepada Tuhan. Apa yang menjadi tantangan kita, apa yang menjadi pergumulan kita hari ini, jangan lupa tetaplah kuat, tetaplah kokoh, tetaplah percaya, pegang teguh firman Tuhan. Saya juga terlalu percaya bahwa hamba-hamba Tuhan, bahkan gembala kita, gereja kita, masing-masing juga terus berdoa buat umatnya, buat kita, supaya bertahan dalam menghadapi badai COVID-19 ini, bahkan menang atas badai COVID-19 ini. Sekali lagi, mari kita mulai peduli satu dengan yang lain, saling mendoakan dan saling menolong. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menolong, menyertai kita hari ini. Haleluya, amin.